Selamat datang kembali di podcast Lab 45. Kali ini ada gue Raffi dari tim Big Data Lab 45 dan nggak sendirian, gue ada rekan kerja juga di sini. Silakan perkenalkan diri. Ya, kenalin, nama saya Salma Salimah Rizanihru dari tim Big Data Lab 45. Oke, jadi podcast awal tahun kali ya, selamat tahun baru 2023. Dan biasanya kalau 2023 tahun baru kita biasa membuat resolusi gitu ya, New Year New Me. Tapi nggak afdol kalau kita menatap ke depan tanpa ngeliat ke belakang. Kita akan meninjau isu-isu apa aja, hal-hal apa aja yang rame di tahun 2022. Siapa aja yang banyak dibicarakan dan siapa yang membicarakan gitu ya. Dan tentunya semuanya berbasis dengan data. Mungkin kita langsung mulai aja kali soalnya. Iya, boleh. Langsung ke isu pertama, kita pertama ngomongin isu dulu ya. Ada 5 isu yang banyak banget dibicarakan oleh warganet di sosial media. Dan kalau kita bisa lihat data social network analysis ya, SNA-nya. Yang pertama, yang kelima terbanyak itu adalah KUHP, isu KUHP. Apa aja yang dibicarakan di isu KUHP ini, Sal? Untuk isu kelima yang paling banyak diperbincangkan oleh warganet dalam konteks politik ini, Raffi, seperti tadi yang sudah Raffi sebutkan, itu ada KUHP begitu ya. Perbincangannya di media sosial ini terbelah begitu, Raffi. Ada yang pro dengan KUHP, tapi ada juga yang kontra dengan KUHP. Nah, untuk dominasinya sendiri lebih banyak warganet yang kontra dengan isu ini. Meskipun masih ada yang pro ya. Yang pro ini jelas narasinya mendukung untuk RKUHP ini segera disahkan. Sementara kubu yang kontra dengan KUHP ini, mereka lebih meminta untuk pemerintah itu menunda pengesahan dari RKUHP ini karena substansi dari RKUHP ini masih dibilang problematik gitu, masih ada pasal-pasal atau poin-poin yang harus ditinjau ulang atau direvisi seperti itu karena tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang kontra ini, KUHP itu dinilai tidak mendukung demokrasi seperti itu. Ya. Dan walaupun banyak yang kontra, sebenarnya pihak yang pro juga sebenarnya nggak sedikit juga ya. Iya, Ada nggak sedikit juga. 25,37%. Dan memang KUHP atau RKUHP sebelumnya itu juga banyak dibicarakan untuk segera diperbarui karena KUHP kita yang sekarang memang warisan dari Belanda ya. Iya betul, udah lama banget Iya, kan. udah lama banget. Jadi memang perlu dibicarakan juga, tapi tetap menimbulkan perdebatan gitu ya. Iya. Mungkin kita bisa lanjut ke isu selanjutnya. Nomor 4 Ada isu polemik minyak goreng ini, Raffi. ada polemik minyak goreng. Iya, emang ini isu yang sangat dekat Iya, dengan sangat dekat dengan. kehidupan kita Iya sehari-hari betul. karena Salma katanya waktu ngekos susah ya nyari minyak ya. Susah, bener-bener di minimarket, supermarket itu Ya, susah banget. Pas ya datang udah langsung habis langsung semuanya. habis ya. Karena gue juga gitu nyari di supermarket harganya naik banget. Dan kalau kita lihat juga datanya, mungkin nggak beda jauh dengan yang pertama tadi karena banyak yang kontra. Sekitar 65%-an warganet itu kontra dengan polemik dengan kenaikan harga minyak goreng ini. Tapi kalau kita lihat narasi yang beredar, klaster yang kontra dengan isu kenaikan minyak goreng ini kebanyakan terkait dengan kelangkaan ya. Karena sempat juga kita lihat di media sosial bahwa ada antri minyak goreng sampai desak-desakan, padahal Iya. waktu itu juga masih kasus COVID juga masih belum seturun sekarang gitu ya. Iya betul. Dan yang menurut gue menarik adalah adanya ke klaster yang pro. Karena walaupun mungkin kita lihat di media sosial banyak yang kontra, ternyata yang pro ini membawa narasi yang dibicarakan adalah melihat strategi dari pemerintah bagaimana merespon naiknya harga minyak goreng, seperti ada kebijakan melarang ekspor, juga ada pengawasan dari institusi-institusi keamanan untuk mengamankan nih minyak goreng biar tidak terjadi implikasi-implikasi lanjutan gitu ya. Dan kalau kita lanjut ke isu selanjutnya, isu ketiga, ada penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini kayaknya dari awal tahun ya sampai akhir tahun Iya, everlasting ini isunya. iya bener, karena ya bagaimanapun kita akan masuk ke ini ya, tahun-tahun pemilu dan pilpres di Yes. 2024 nanti. Jadi perbincangan terkait isu ini tuh tidak hanya terjadi pada saat itu saja, tentu pasti juga terjadi sebelum masa itu datang gitu kan. Karena persiapannya juga pasti dimulai dari saat ini, bahkan jauh sebelum Yeah.
pemilunya ini sendiri ya, betul. Nah, kalau isu ini cukup menarik ya Raffi ya, karena perbincangan di media sosial itu didominasi kubu yang kontra begitu terkait dengan isu ini gitu. Jadi berbagai pihak yang membicarakan isu ini tuh kebanyakan kontra. nggak suka lah Iya, ya kebanyakan nggak sama suka. wacana ini. Iya, Isinya apa aja Sal emang? bahkan dari Presiden Jokowi itu sendiri pun beliau pun juga merespon menolak terhadap usulan untuk memperpanjang masa jabatan presiden seperti itu. Selain narasi kontra dari Presiden Jokowi dan pendukungnya Presiden Jokowi, juga ada narasi kontra dari pendukungnya AHY, ada narasi kontra juga dari pendukungnya Puan Maharani. Lalu juga ada narasi kontra juga, kritik ke isu ini dari umum gitu, dari warganet secara umum. Seperti itu. Berarti mayoritas lah ya, sekitar mayoritas 90-an persen lebih itu kontra dengan kontra wacana ini. Iya. Tapi dengan kontra yang cukup besar, sebenarnya siapa yang memulai atau apa yang memicu diskusi ini terjadi Sal di awal? Sebetulnya kenapa isu ini tuh bisa naik, waktu itu dinaikkan oleh beberapa elit politik gitu ya, seperti sebut saja tokoh dari PKB, ada Caimin gitu, terus ada Zulhas, itu juga sempat menaikkan isu ini. Akhirnya isu ini cukup mendominasi perbincangan di media sosial begitu, Raffi. Kita bisa lanjut ke isu kedua. Itu ada isu kenaikan harga BBM. Nah, ini bagaimana sebagai pengendara motor apa juga terdampak? Luar biasa ya. Luar biasa. Lagi-lagi soal harga ya. Kalau tadi harga minyak goreng, sekarang harga BBM yang emang memicu berbagai respons gitu ya. Dan terutama kalau kita lihat adalah didominasi oleh kontra gitu. Karena kalau kita lihat pasca kenaikan harga BBM, yang muncul adalah demo-demo, berbagai protes gitu ya. Dan mungkin juga muncul juga ternyata yang pro, karena BBM kita kan sudah lama disubsidi, dan banyak juga yang muncul melakukan komparasi gitu ya di era Presiden Jokowi dan era Presiden SBY sebelumnya, karena disebut bahwa kenaikan harga BBM di era Pak Jokowi itu 30%, sementara di era Pak SBY itu 360%. Jadi ada komparasi yang menunjukkan bahwa sebenarnya kenaikan BBM di era Pak Jokowi relatif lebih rendah. Dibandingkan dengan era Pak SBY gitu. Itu narasi pro-nya gitu ya. Tapi kalau kita lihat narasi dominan yang kontra, kita bisa lihat ada soal demo di masyarakat gitu ya, dari mahasiswa. Juga ada, sempat ramai juga kalau kita lihat perusahaan swasta yang juga menjual BBM, sempat punya harga di bawah dari yang BUMN gitu ya. Dan itu juga sempat menimbulkan keramaian juga di media sosial gitu. Dan untuk drum roll kali ya, isu paling banyak dibicarakan di tahun 2022 adalah isu Kanjuruhan, yang walaupun dia adalah yang terbanyak tapi baru muncul di akhir tahun sebenarnya, di bulan Oktober. Gimana Sal? Nah, jadi untuk isu Kanjuruhan ini sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya untuk para korban dan keluarga dari isu Kanjuruhan begitu ya. Untuk narasi dari tragedi Kanjuruhan ini, Raffi, sebetulnya masih tetap sama. Mungkin narasinya tidak pro dan kontra terhadap isu begitu ya, tapi lebih kepada kontra dan netral. Nah, untuk klaster-klaster yang kontra terhadap isu Kanjuruhan ini, narasinya lebih menyoroti kepada tuntutan untuk meminta para pengurus dari PSSI, karena yang dinilai bertanggung jawab terkait dengan isu ini itu adalah PSSI begitu ya. Jadi mereka meminta untuk para pengurus PSSI ini untuk mundur dari jabatannya, terutama ketua dari PSSI seperti itu. Lalu selain tuntutan untuk mundur, juga ada tuntutan kepada pemerintah secara umum begitu ya, untuk mengusut secara tegas begitu, Raffi. Mengusut siapa sih sebenarnya pelaku dari tragedi Kanjuruhan ini. Seperti itu, karena kan korbannya nggak bisa dibilang sedikit begitu ya, malah ini menjadi tragedi terbesar kedua ya kalau tidak salah ya, terbesar kedua. 5 besar lah, 5 besar iya, masuk di dunia 5 besar di dunia seperti itu kan.
Jadi sampai juga mendapatkan spotlight dari media-media internasional juga kan, tidak hanya sebatas media-media nasional. Jadi memang isu ini sangat penting untuk diusut tuntas seperti itu. Lalu selain itu juga narasinya lebih ke ucapan bela sungkawa begitu ya kepada korban, kepada keluarga korban dari berbagai pihak. Untuk yang klaster netral ini narasi-narasinya atau perbincangannya itu lebih kepada menyoroti kegagalan gas air mata polisi untuk mengendalikan massa di Stadion Kanjuruhan ini. Lalu pada saat itu kan juga muncul narasi-narasi ditemukannya miras. Lalu juga masuk ke klaster netral ini ucapan bela sungkawa dari berbagai media nasional yang ada di Indonesia. Jadi itu tadi 5 isu yang paling banyak dibahas oleh warganet di media sosial selama tahun 2022. Sekarang kita pindah ke ini ya, agak panas dikit soal figur-figur tokoh-tokoh politik di tahun 2022 yang paling banyak muncul di pembicaraan warganet. Kita mulai dari yang paling banyak, kalau tadi paling dikit, sekarang paling banyak ya. Nomor 1 ada Pak Anies Baswedan. Mantan gubernurnya Raffi ya, sebagai warga Jakarta. Betul sekali Pak Gubernur. Dia yang paling banyak dibicarakan selama tahun 2022 dan jauh lebih banyak ya dibandingkan nomor 2-nya. Sementara itu isu-isu eksklusif tuh isu-isu yang cuma dibicarakan di ketika membicarakan Pak Anies gitu ya. Pertama tentu saja adalah posisi Pak Anies Baswedan dalam bursa capres menjelang tahun 2024 karena juga di tahun 2022 juga dia diusung oleh Partai Nasional Demokrat sebagai calon presiden untuk tahun 2024. Itu yang jadi paling dominan mungkin ya di highlightnya perbincangan tentang Anies Baswedan di tahun 2022. Nah setelah ada deklarasi tersebut, Raffi, Anies Baswedan ini juga sempat berkunjung gitu ya ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah dan ini memicu perbincangan juga gitu terkait dengan kunjungannya Anies Baswedan ke berbagai daerah ini, karena beberapa pihak juga menilai kalau kunjungan ini tuh termasuk ke dalam pelanggaran pemilu gitu, karena kan masa kampanye belum dimulai ya. Betul. Jadi menarik. Dan juga Pak Anies ini dibahas juga soal kebijakan-kebijakannya selama jadi gubernur. Iya, selama jadi gubernur. Ada pembangunan Jakarta International Stadium, ada isu Formula E juga. Formula E tahun 2022 juga ya. Nah jadi selain ada narasi-narasi positif terkait dengan kebijakan-kebijakan beliau selama menjadi gubernur, ada juga narasi negatif dari warganet yang membahas terkait dugaan keterlibatan beliau dalam kasus Formula E nih, Raffi. Jadi selain ada narasi positif juga ada narasi negatifnya. Memang hidup harus seimbang mungkin ya. Oh ya. Kalau kita pindah ke tokoh nomor 2 adalah Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Dan kalau kita lihat sekilas aja mungkin ya, kalau Pak Erick Thohir ini kebanyakan tentu saja soal rekam jejaknya selama menjadi Menteri BUMN sampai sekarang, kunjungan kerjanya, kebijakan-kebijakannya juga banyak muncul di pembicaraan media sosial gitu ya. Dan untuk nomor 3 ada Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Dia juga kebetulan juga ketua TGIPF kasus Kanjuruhan ya. Jadi sangat sering dibicarakan juga terkait dengan kasus Kanjuruhan itu sendiri dan beberapa pernyataannya terkait sistem-sistem hukum yang ada di Indonesia ya, kasus-kasus pelanggaran HAM juga. Bersamaan dengan jabatannya juga ya sebagai Menko Polhukam yang banyak exposure-nya. Dan lanjut ke nomor 4 ada nama Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Gimana Sal? Kalau dari warganet, narasi terkait dengan Prabowo Subianto ini sebenarnya hampir sama juga ya dengan tokoh-tokoh sebelumnya begitu, karena pada saat ini beliau menjabat sebagai menteri gitu ya, menjabat di pertahanan. Jadi narasi-narasinya juga berkutat seputar kebijakan-kebijakan beliau terkait dengan pertahanan Indonesia. Ada soal anggaran untuk alutsista, lalu ada kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara luar gitu terkait dengan pertahanan.
Seperti itu sih Raffi. Jadi lebih seputar kebijakannya sebagai Menteri Iya, Pertahanan ya, sangat iya. fokus ke defense, soal defense. Ya, tapi selain itu juga beliau diperbincangkan terkait dengan bursa capres juga, Raffi. Karena dia juga udah dideklarasikan oleh Gerindra juga ya? Sepertinya belum secara resmi ya. Oke. Kita tunggu saja. We'll Kejutan-kejutan see. yang akan datang selama beberapa bulan ke depan, karena pasti beberapa partai yang bahkan sudah membentuk koalisi ya kan, yang sudah resmi hanya dari Nasdem gitu yang mengusung Anies. Nah, untuk koalisi-koalisi yang lain ini sepertinya masih membaca pergerakan-pergerakan entah dari koalisi yang lain atau dari partai yang lain gitu. Luar biasa, hamin 1 tahun ya sebelum pemilu. Oke. Lanjut ke tokoh yang kelima. Ada Ganjar Pranowo. Bagaimana Raffi narasi terkait dengan Ganjar Pranowo di media sosial? Gak beda jauh dengan Anies ya, karena dia juga kalau melihat survei-survei juga yang paling 2 teratas kan, kebanyakan 3 teratas ya. Ya, ada Anies, Prabowo dan Ganjar. Ya, ketiga nama itu ya, dan tiga-tiganya ada di top 5 figur yang sering dibahas di tahun 2022. Tapi kalau kita coba keluar dari framework itu ya, dari soal pencapres-capresan ini, ada banyak juga karena dia juga gubernur Jawa Tengah. Jadi pasti kebijakan-kebijakannya juga kebijakannya disoroti selama menjadi gubernur Jawa Tengah, sama kayak Pak Anies tadi sebagai gubernur Jakarta ya, Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah ini ada juga isu-isu negatif terkait soal angka kemiskinan di Jawa Tengah. Juga ada juga kasus soal Wadas ya, yang juga masih berlanjut sampai sekarang dari awal tahun kalau nggak salah itu ya. Ya udah dari lama sih untuk kasus Wadas. Dan ya itu juga menggeret nama Ganjar Pranowo ke dalam diskusi di media sosial gitu ya. Ya, selanjutnya adalah ada nama Puan Maharani ya, tapi kebanyakan warganet biasanya ngomongin apa sih kalau ada nama Ibu Puan Maharani ini? Kalau ada nama Puan Maharani sebenarnya perbincangannya hampir sama juga dengan tokoh-tokoh yang lain ya, karena nama beliau ini juga disinggung gitu dalam bursa capres 2024 dari partai PDIP begitu ya. Nah, tapi selain itu juga pada saat itu sempat juga ramai perbincangan beliau yang menghabiskan waktu bersama tokoh politik dari PKB begitu untuk makan nasi pecel bersama. Oh, enak sekali nasi pecel. Enak sekali. Raffi itu dari daerah saya. Oh iya. Selain itu juga ada agenda-agenda beliau, entah itu kunjungan kerja dan lain sebagainya. Tapi juga yang cukup unik dari Puan Maharani ini, perbincangannya juga meng-highlight tentang kegiatan-kegiatan beliau yang dinilai kurang akrab atau kurang merakyat dengan rakyat gitu. Padahal beliau kan berasal dari partai yang bisa dibilang bahkan membranding diri partai Wong Cilik begitu kan. Itu sempat ramai meme-meme yang bagi-bagi kaos, bagi-bagi kaos seperti itu. Nah, itu juga cukup mendominasi pembahasan terkait Puan Maharani begitu ya. Selain itu juga beliau sempat membantah isu terkait dengan keretakan dengan kolega partainya, yaitu Ganjar Pranowo. Kan sempat ramai juga kan. Sama-sama masuk bursa capres ya. Iya, betul. Nah, kita masih belum tahu. Coba kita lihat beberapa waktu ke depan kira-kira keputusan dari partai tersebut akan mengangkat atau mengusung tokoh yang mana. Menarik. We'll see. Dan selanjutnya juga masih dari bursa capres juga sebenarnya banyak dibicarakannya adalah Erlangga Hartarto, dan juga sekarang adalah Menko Perekonomian ya. Jadi banyak dari tokoh ini selain menteri dan Menko ya. Terus anggota partai juga begitu ya. Iya, dan gubernur. Oh iya, dan gubernur, benar. Jadi selain bursa capres tahun 2024 nanti, Pak Erlangga ini banyak juga dibicarakan tentang kebijakan larangan ekspor minyak goreng ya. Jadi di isu minyak goreng ini nggak cuman ada Menteri Perdagangan yang terbawa juga, tapi juga ada Menko Perekonomian. Karena bagaimanapun kan berkaitan dengan dan ekonomi. Terutama pelarangan ekspor dan lain-lain ya. Dan yang itu menarik nama Erlangga juga. Dan ada nama-nama lain juga, ada nama Sandiaga Uno dan ada nama Sri Mulyani yang dua-duanya juga menteri sekarang gitu. Dan isu-isu tadi sama figur-figur tadi kan tentu ada yang ngomongin ya, dan yang ngomongin itu juga sebenarnya
terbagi ke dalam beberapa kelompok ya, beberapa klaster yang di mana narasi-narasi mereka kadang-kadang serupa gitu. Nah, kalau kita lihat ya sebenarnya ada 5 klaster atau 5 kelompok yang paling berisik dalam tanda kutip, yang paling banyak ngomong selama tahun 2022. Kalau Ada apa kita aja tuh Raffi? iya, kalau kita urutin dari yang paling banyak misalnya dari klaster pro pemerintah sebenarnya. Di dalamnya ada isu-isu apa aja Sal yang muncul dari klaster ini? Kalau dari klaster pro pemerintah itu salah satunya ini ya mengapresiasi sikap dari Presiden Jokowi Ya. Terkait isu penundaan pemilu, kan beliau menolak ya Mhm. dengan tegas kalau beliau tidak setuju dengan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Nah, warganet ini mendukung sikap dari Presiden Jokowi tersebut. Ya, Terus ya, ya. narasi-narasi pro pemerintah lainnya itu juga salah satunya menyoroti ini ya, agenda G20 Ya. pada akhir tahun kemarin, karena agenda tersebut juga mendapatkan banyak pujian tidak hanya dari warganet juga tapi juga dari beberapa negara yang turut datang di agenda tersebut. Yes. Dan juga di awal tahun itu Presiden Jokowi juga sempat mengadakan kunjungan ya ke Ukraina dan ke Rusia begitu, menegaskan posisinya dalam kasus tersebut seperti itu. Nah, itu juga memperoleh apresiasi dari para warganet gitu, Raffi. Ya, dan sampai sekarang pun Pak Jokowi menjadi satu-satunya kayaknya pemimpin Asia yang udah datang ke Rusia dan Ukraina ya. Jadi that's remarkable. Dan nomor 2 selanjutnya adalah kelompok aktivis yang paling banyak bersuara gitu ya di sosial media. Kalau kita lihat orang-orangnya, mungkin kita kenal juga ya. Kita tahu, kita follow. Kita tahu. Mungkin kita Ada juga follow gitu kan. jangan kita kenal, enggak, kita nggak kenal. Ada Dani Laksono, orang-orang seperti Dani Laksono, Veronica Koman, ada Jatamnas juga ya. Kebanyakan juga soal isu lingkungan. Ada isu-isu soal penanganan aksi gitu, karena banyak demo juga di tahun 2022. Jadi banyak yang berkomentar soal itu. Dan juga ada gerakan dalam isu Wadas ya, yang juga salah satu isu yang paling dibicarakan juga di awal tahun 2022. Dan kalau kita lihat juga dari klaster lain, ada klaster oposisi. Kalau tadi ada pro pemerintah, sekarang ada klaster oposisi. Itu isinya apa aja, Sal? Kalau yang klaster oposisi ya tentu biasanya narasinya lebih kepada ini ya, mengkritik kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu ya. Salah satunya mengkritik polemik minyak goreng, lalu juga mengkritik kenaikan harga bahan bakar dan harga pangan. Lalu juga ada kritik-kritik terkait dengan pasti menolak ya penundaan pemilu itu sendiri dan perpanjangan masa jabatan. Lalu juga selain mengkritik pemerintah karena posisinya juga sama, jadi beberapa pihak juga mendukung aksi yang dilakukan oleh mahasiswa begitu. Jadi memposisikan narasinya itu sama dengan narasi yang dibawa oleh mahasiswa gitu. Dan selain itu, di keempat terbanyak dari klaster-klaster ini adalah kelompok dari spektrum politik kanan atau kelompok-kelompok konservatif, di mana ada isu-isu seperti menolak Islamofobia, bahkan juga dukungan terhadap aksi mahasiswa juga ada ya. Dan kritik-kritik lain ya terhadap penangkapan anggota-anggota kelompok tersebut gitu ya. Dan terakhir adalah klaster yang kayaknya dari tadi lu udah nggak sabar ngomongin ya. Ada klaster K-pop yang sebenarnya juga mengejutkan untuk gue ya, karena sangat besar ya masanya di sosial media. Tapi kalau ngomongin K-pop, ada apa aja isinya emang, Sal? Sebetulnya berbeda ya narasi yang dibawa oleh massa atau warganet dari klaster K-pop ini, sangat berbeda begitu dengan klaster-klaster yang tadi sudah kita sebutkan. Tapi ya tidak cukup mengejutkan sebenarnya mengapa klaster K-pop ini bisa masuk ke dalam 5 klaster yang paling berisik di media sosial seperti itu. Meskipun isu-isu yang dibicarakan ya terkait dengan idola-idola mereka, biasanya salah satunya itu membicarakan terkait dengan pertemuan salah satu idol
sebut saja BTS begitu ya, Bukan dengan sebut saja, presiden. emang. Oh memang BTS. Kan itu singkatan. Oh iya betul. Ketemu siapa dia? Ketemu dengan Presiden Joe Biden, Presiden AS nih, Ya, kayak ya, gitu. ya, ya. Jadi Presiden AS mengundang BTS pada saat itu ke Amerika, lalu juga ada dari fandom NCT, lalu juga ada perayaan ulang tahun BTS. Happy birthday BTS. Ya, terima kasih. Iya. Habis ini masuk fandom ya. Iya. Ada perayaan ulang tahun BTS, terus perayaan ulang tahun anggota-anggota BTS juga seperti itu. Tapi juga ada salah satu isu yang cukup ramai diperbincangkan oleh klaster ini yang di luar fandom atau idol-idol K-pop, Raffi. Jadi ada kejadian hari Halloween yang pada saat itu di Itaewon gitu. Ini juga cukup mendominasi perbincangan dari klaster K-pop. Cuma sebenarnya meskipun narasi dari klaster K-pop ini sangat berbeda begitu ya dengan klaster-klaster yang lain, bisa dibilang dengan klaster ini masuk ke 5 besar, klaster ini memiliki potensi yang cukup besar begitu, Raffi. Ya. Karena masanya yang luar biasa. Militan sekali. Sangat. Oke, selanjutnya karena kita udah meninjau ya, mereview sepanjang tahun 2022, kita harus melihat ke depan, melihat looking forward gitu untuk tahun 2023, ada isu-isu apa aja yang patut kita perhatikan ya sepanjang 2023 nanti. Ada isu apa aja menurut lu, Sal? Jadi sepertinya di tahun 2023 ini masih akan ramai diperbincangkan soal ini ya, perpanjangan dan penundaan Pilpres atau pemilu, Raffi. Sama ini isu yang juga naik di awal tahun, ada pokoknya semua yang berhubungan dengan pemilu, kayak perubahan sistem pemilu ya, proporsional tertutup atau terbuka. Ini kan sangat mendominasi perbincangan 1 bulan terakhir ya, atau beberapa waktu terakhir gitulah. Terus juga soal koalisi partai, karena pada saat ini koalisi-koalisi yang sudah terbentuk gitu ya, masih belum ada yang secara resmi mendeklarasikan siapa calon yang akan mereka usung gitu untuk Pilpres 2024. Hanya dari Nasdem gitu kan yang sudah secara resmi. Terus partai besar juga yang seperti PDIP itu juga masih belum mendeklarasikan calonnya, tidak jadi. Ketika kita rekam ini ya belum? Ya belum, ketika kami merekam podcast ini belum ya. Dan kemarin juga pada saat perayaan ulang tahun ternyata surprise-nya bukan itu gitu. Ulang tahun juga kemarin ya? Iya, ulang tahun tanggal 10 kemarin. Itu kan katanya mau ada surprise, tapi juga masih belum ada nama yang keluar, meskipun sudah ada di kantong ketua umumnya untuk namanya. Jadi sepertinya ini masih akan sangat mendominasi perbincangan ya, karena semakin dekat gitu. Hamin 1 tahun ya? Ya, pendaftarannya kan juga tahun ini ya, pasti deklarasinya juga akan dilaksanakan tahun ini, cuman masih belum tahu kapan. Mungkin beberapa waktu ke depan gitu. Terus isu Ciptaker itu juga sepertinya masih akan tetap diperbincangkan, karena dari asosiasi buruh itu juga masih belum menerima dengan ini ya, masih belum menerima Perpu Ciptaker itu, masih meminta direview, masih meminta untuk mengubah pasal-pasal atau poin-poin yang dinilai merugikan buruh begitu. Jadi masih belum berhenti. Oke. Dan ada apa lagi nih, Raffi, kira-kira? Dan selain itu juga sebenarnya ada isu yang udah mulai mendidih gitu ya semenjak akhir tahun 2022, adalah kemungkinan resesi global ya, yang sempat memicu pembicaraan juga di media sosial. Apakah Indonesia akan ikut terefek gitu ya dari resesi global ini atau krisis global ini, apalagi kita bisa expect kalau perang Rusia Ukraina juga belum berakhir ya, yang efeknya ke Indonesia atau ke negara-negara seperti Indonesia itu bakal ngaruh mungkin ya ke isu keamanan, ketahanan pangan, dan mungkin harga-harga bahan pokok juga akan selalu menjadi pembicaraan gitu. Dan ada yang menarik juga, kalau tahun 2022 kita memegang presidensi G20. Di tahun 2023 lagi-lagi kita memegang sesuatu gitu ya. Jadi keketuaan ASEAN, leadership ASEAN di tahun 2023 itu sekarang ada di tangan Indonesia. Dan di pertengahan tahun ini harusnya
kita expect untuk melihat banyak pembicaraan soal ASEAN ini gitu. Dan terakhir mungkin ya, karena Indonesia juga menjadi tuan rumah lagi. Kalau tadi ASEAN, tahun lalu G20, sekarang adalah tuan rumah Piala Dunia U20 yang bakal menjadi sorotan juga karena against the backdrop of tragedi Kanjuruhan juga yang tahun 2022 menjadi isu yang paling banyak dibicarakan gitu. Jadi Piala Dunia U20 juga akan sangat diperhatikan, nggak cuma oleh audiens domestik tapi juga audiens internasional karena levelnya level dunia gitu. Dan itu menutup podcast Lab 45 episode kali ini gitu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Yang bagus-bagus komennya. Supaya kami bisa kembali ke sini lagi. Salma yang kembali ke sini lagi. Dan segitu aja mungkin gue tutup. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Salma. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.